Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi pada Procurement Channel bersama aku Syarif Rahman. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi mengenai e-book gratis yang saya bagikan beberapa waktu yang lalu. Dan pada video kali ini izinkan saya mengulasnya pada rekan-rekan semuanya mengenai tugas fungsional pengelola pengadaan barang jasa, ahli muda dan ahli media dalam ranah kegiatan pendampingan Procurement Probity Advisor. Procurement Probity Advisor, pendampingan. Emang boleh ya Pak? Fungsional itu tugasnya itu memberikan pendampingan pengadaan barang jasa. Nah ya justru itulah, itu malah menjadi masa depan area tugas fungsional malahan. Bukankah fungsional itu cuma tukang tender aja ya Pak? Ya justru itulah VT ini memberikan wawasan yang lebih luas, terutama untuk para leader dan juga para fungsional, bahwa Anda lebih hebat dari yang Anda pikirkan sebelumnya. Fungsional pengelola pengadaan dihadirkan oleh LKPP bukan hanya untuk menjadi tukang tender, apalagi di level muda dan level media. Oleh karena itu saya merilis e-book gratis ini yang bisa Anda dapatkan di ariftukbisa.blogspot.com ya. ariftukbisa.blogspot.com. Di situ ada salah satu artikel yang bertulisan tugas fungsional pengelola pengadaan, ahli muda dan ahli media dalam pendampingan. Dan di situ Anda bisa download full e-book gratisnya berupa PDF, dan saya juga memberikan versi Microsoft Word aslinya biar barangkali Anda mau mengolahnya lebih tajam ya, rekan-rekan semuanya. Ini e-book saya akan ulas ya, walaupun tidak dibacakan keseluruhan ya rekan-rekan ya. Jadi memang fungsional pengelola pengadaan ini ya memainkan peran penting ya dalam memastikan keberhasilan proses pengadaan di instansi pemerintah. Dengan adanya peraturan yang jelas seperti yang jelas diatur di Permenpan 29 tahun 2020, PPPJ diharapkan akan menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Di artikel ini bertujuan menjelaskan tugas-tugas spesifik yang diemban oleh fungsional pengelola pengadaan ahli media dan ahli muda, khususnya dalam konteks Procurement Probity Advisor, dalam konteks pendampingan barang jasa. Apa sih tujuan dari buku ini rekan-rekannya? Intinya adalah menjelaskan tugas spesifik fungsional pengelola pengadaan untuk level ahli muda dan ahli media, juga menguraikan kegiatan pendampingan dalam pengadaan barang jasa yang diatur di Permenpan 29 tahun 2020 pasal 8 ayat 1 huruf B dan huruf C. Pasal 8 ayat 1 huruf B dan huruf C. Bagi rekan-rekan para pimpinan yang barangkali masih menganggap fungsional itu tukang tender, Anda mesti melihat Permenpan 29 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, pasal 8 ayat 1 huruf B dan huruf C. Nah, kemudian juga e-book ini bertujuan untuk menguraikan kegiatan pendampingan dalam pengadaan barang jasa, juga menegaskan pentingnya pendampingan dalam proses pengadaan, rekan-rekan semuanya. Jadi inilah Permenpan 29 tahun 2020 pasal 8 ayat 1. Apa aja tugas-tugas pendampingan yang diatur di pasal 8 ayat 1 huruf B. Kalau huruf B ini adalah menyampaikan tugas-tugas pendampingan yang diamanahkan pada fungsional ahli muda, fungsional pengelola pengadaan, fungsional ahli muda, pasal 8 ayat 1 huruf B ya. Apa aja yang diamanahkan di situ? Pertama, menyusun konsep rekomendasi atau saran untuk pembinaan atau pendampingan
pada tahap perencanaan pengadaan. Tuh jelas tuh ya, menyusun konsep rekomendasi aja ya, atau saran untuk pembinaan atau pendampingan. Jadi tugas ini melibatkan penyusunan konsep rekomendasi atau saran ya, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pendampingan pada tahap perencanaan. Ya, ahli muda loh ini ya, ahli muda loh Pak. Tak pikir kayak gini nih ahli media Pak, enggak, ahli muda sudah bisa ditugaskan ya. Sekali lagi, moga-moga video ini memberikan wawasan lebih luas bahwa fungsional lebih dari sekedar tukang tender. Tidak ada yang salah menjadi tukang tender, menjadi pokja pemilihan itu terhormat, tidak ada yang salah. Dan kita menyampaikan hal yang lebih tinggi, tingkat strategisnya. Oke, itu tadi adalah yang pertama, menyusun konsep rekomendasi. Yang kedua ya, untuk tugas jabatan pengelola pengadaan ahli muda yang diatur di Permen PAN 29 2020 pasal 8 ayat 1 huruf B di nomor 10 disebutkan melaksanakan pendampingan, bimbingan teknis atau konsultasi penggunaan sistem informasi atau aplikasi pada tahap perencanaan. Jadi kalau tadi adalah menyusun konsep rekomendasi, ini adalah melakukan pendampingan yang terkait dengan aplikasi yang terkait perencanaan ya, kayak sirup dan sebagainya ya. Itu di nomor 10 sudah jelas dijelaskan ya, terang gamblang jelas, menjadi dasar hukum fungsional bisa ditugaskan di area pendampingan urusan aplikasi di tahap perencanaan. Kemudian dijelaskan lagi di pasal 21, melaksanakan pendampingan, bimbingan teknis atau konsultasi penggunaan sistem informasi atau aplikasi pada tahap pemilihan penyedia. Nah, ya, ini sangat jelas sekali. Jadi bisa melakukan pendampingan bintek maupun konsultasi urusan aplikasi yang urusan di tahap pemilihan ya, kayak SPSE, kayak katalog ya, seperti itu ya. Ini membuka wawasan, sekali lagi e-book ini membuka wawasan para fungsional pengelola pengadaan. Anda bisa ditugaskan di area ini. Ini adalah penugasan berdasarkan tahap pengadaan. Lagi saya ulang, ada dua macam karakteristik penugasan yang sebaiknya dilakukan oleh UKBBJ. Pertama adalah penugasan berdasarkan pelaku pengadaan, menjadi pokja, menjadi pejabat pengadaan, menjadi PPK seperti biasanya. Yang kedua ini ya, gagasan baru, yaitu yang bukan baru ya, karena memang sudah ada dasar hukumnya, dan saya hanya mengangkat ini karena dasar hukumnya sudah sangat jelas di Permen PAN tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan, yaitu penugasan berdasarkan tahap pengadaan. Nah, jelas-jelaskan di sini di nomor 21 ini ya. Kemudian nomor 27 juga sama ya, menyusun konsep rekomendasi atau saran untuk pembinaan atau pendampingan pada tahap pengelolaan kontrak. Nah, aplikasi yang urusannya kontrak nih. Bukan aplikasi ini ya, menyusun konsep rekomendasi atau saran untuk pembinaan atau pendampingan. Jadi para fungsional pengelola pengadaan ya, sangat mungkin ditugaskan untuk bekerja di area pendampingan property advisor ya, di tahap pengelolaan kontrak ya. Jadi luas ya, perencanaan bisa, pemilihan bisa, kontrak bisa. Ini ahli muda loh padahal. Jadi kalau media gimana ya, lebih boleh lagi dong ahli muda aja. Ini yang saya sebutkan ini adalah pasal 8 ayat 1 huruf B nomor 27. Ahli muda, ahli media malah lebih boleh lagi. Karena kita lihat yang ahli media itu malah boomnya ya di ahli media. Kita ngomong yang ahli muda dulu aja. Ahli muda aja seperti ini loh ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya ya. Kemudian nomor 28 juga dijelaskan di nomor 28,
melaksanakan pendampingan BIMTEK, konsultasi penggunaan sistem informasi atau aplikasi di tahap pengelolaan kontrak. Nah ya, di nomor 27-nya ada terkait dengan pembinaan dan pendampingannya terkait dengan pengelolaan kontrak. Nomor 28 terkait dengan urusan aplikasi yang terkait kontrak, kayak aplikasi e-kontrak dan mungkin aplikasi sendiri gitu ya. Itu. Jadi ini ada ruang kerja yang sangat jelas. Kemudian nomor 33 dijelaskan juga menyusun konsep rekomendasi atau saran untuk pembinaan dan pendampingan secara swakelola. Nah, ini sesuai dengan persis 4 jenis kompetensi diamanahkan oleh Permenpan 29 2020 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan. Jenis kompetensi perencanaan, jenis kompetensi pemilihan penyedia, jenis kompetensi pengelolaan kontrak, dan jenis kompetensi pengadaan peran jasa melalui swakelola. Dijelaskan, yaitu berupa apa? Menyusun konsep rekomendasi untuk saran untuk pembinaan atau pendampingan untuk kegiatan swakelola. Nomor 33 jelas, itu mudah. Yang Madya malah bomnya, malah kalimatnya umum, tidak perlu diulang lagi. Jadi Permenpan 29 tidak mengulang rincian yang di pasal 8 ayat 1 huruf B. Di pasal 8 ayat 1 huruf C ini bomnya, yaitu berupa apa? Laporan pembinaan atau pendampingan atas semua yang dilakukannya. Ya, tidak diulangi lagi di pasal 8 ayat 1 huruf C nomor 6 ini, laporan pembinaan dan pendampingan. Di sini tidak disebutkan terkait dengan jenis kompetensinya. Artinya ini semuanya, apapun bisa dilakukan pendampingan oleh Madya. Semuanya. Ya. Dan tentunya bisa berkolaborasi, saling berkolaborasi antara Muda dan Madya gitu. Tapi yang menyusun laporannya adalah ahli Madyanya. Itu ya rekan-rekan ya. Kemudian di pasal 25 juga ada perulangan sedikit yang melaksanakan pembinaan atau pendampingan di tahap pengelolaan kontrak. Malah penekanannya di kontrak. Jadi di kontrak pembinaan atau pendampingan, kalau bedanya tadi dengan yang muda apa Pak? Kita lihat sama-sama ya. Bedanya dengan yang ahli muda apa? Kalau yang urusan pengelolaan kontrak, saya bacakan dia. Kalau ahli muda menyusun konsep rekomendasi atau saran untuk pembinaan atau pendampingan di tahap kontrak. Nah, sementara kalimat penugasannya kalau yang di ahli Madya adalah melaksanakan pembinaan atau pendampingan pada tahap pengelolaan kontrak. Ya, lebih supervisif ya, lebih supervisif karena ahli Madya ya, jenis kompetensinya, tingkatan kompetensinya lebih tinggi ya. Jadi itulah rekan-rekan fungsional pengelola pengadaan Anda lebih dari yang Anda kira. Anda lebih tinggi daripada yang Anda kira. Dan untuk para leader, kepala UKBPC dan para pimpinan dimanapun Anda berada, Anda bisa menggunakan dasar hukum ini ya. Anda bisa menggunakan dasar hukum ini untuk menugaskan para fungsional pengelola pengadaan di area probity advisor, di area probity pendampingan ya. Setidak-tidaknya rekan-rekan fungsional itu adalah dinyatakan kompeten. Begitu seorang fungsional mendapatkan SK fungsionalnya di tingkatan pertama atau muda atau Madya, maka dia secara hukumnya dinyatakan kompeten karena ahli. Ini kan tingkatan ahli, bukan tingkatan penyelia ya. Tingkatan ahli dikatakan kompeten ibaratnya ya. Ibaratnya ini kompetensi ini berbeda dengan faktor pengalaman. Faktor kompetensi dan faktor pengalaman dua hal yang saling support. Orang yang kompeten memang belum tentu pengalaman. Kadang-kadang saya menerima keluhan dari leader itu ya. Ya kalau saya menurunkan Javung kan mereka nggak pengalaman Pak gitu. Ya kalau untuk mendapat mereka nggak pengalaman tapi kan mereka kompeten. Ibaratnya punya SIM tapi belum tentu bisa nyetir ya. Atau nyetirnya pokoknya asal bisa gitu aja. Tapi belum tentu benar-benar genah lah yang nyetirnya gitu. Tapi kan punya SIM. Nah lebih baik mana? Orang yang nyetirnya bagus SIMnya kagak punya gitu. Ya kita ngomong lebih mana ini? Lebih penting mana? Ya kita ngomong ini adalah negara loh ya. Kita ngomong negara dan kita ngomong hukum administrasi negara pemerintahan sebagai seorang PNS, pegawai negeri sipil loh ini ya. Itu saya menggunakan analoginya nyetir mobil tadi rekan-rekan semuanya. Jadi setidak-tidaknya kalau unsur pengalaman itu adalah faktor pribadi masing-masing dan faktor kepercayaan
Tapi minimal yang bisa kita janjikan dari Permenpan 29 ini, ketika seorang fungsional pengelola pengadaan sudah di-SK-kan pada sesuatu jenjang jabatan, maka dia secara hukum administrasi sudah dinyatakan kompeten pada jenjang itu. Itu yang bisa kita sampaikan. Ya, kita lanjutkan di nomor 25 adalah kontrak nomor 32 swakelola. Langsung nih melaksanakan pembinaan atau pendampingan secara swakelola. Betul. Lalu perencanaan gimana Pak? Perencanaan lagi bahkan tanpa disebutkan nomor 25 dan nomor 32, di nomor 6 ini sudah jelas nih ya. Ya tidak memerlukan perincian. Ini perencanaan, pemilihan, kontrak swakelola nggak memerlukan. Ya. Lebih supervisif ya kegiatannya ya. Nah, di dalam e-book ini saya sertakan kalau bagi rekan-rekan yang mungkin barangkali bingung gitu ya, apa yang bisa kita tugaskan di area perencanaan, pemilihan kontrak swakelola. Di sini saya berikan gambaran-gambarannya di masing-masing penugasan. Pertama, ketika penugasan menyusun konsep rekomendasi atau saran untuk pembinaan atau pendampingan pada tahap perencanaan, apa yang bisa ditugaskan. Pertama, pihak yang dilayani siapa nih? Pihak yang dilayani ya instansi pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Terus siapa lagi? Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, belum lagi BLU, BLUD, ya lembaga pendidikan, universitas, sekolah tinggi, sekolah menengah, lembaga kesehatan, rumah sakit, puskesmas, atau proyek-proyek khusus. Ya, proyek infrastruktur, proyek lingkungan. Ya, saya membacakan ini supaya membuka wawasan, supaya kita lebih adaptif dengan perubahan kondisi sekarang dan kenyataan bahwa memang fungsional itu diamanahkan lebih dari yang kita kira sebelumnya. Ya, jenis pelayanan bisa diberikan apa? Kalau yang tugas yang ini nih, tugas yang konsep rekomendasi untuk pembinaan dan pendampingan di tahap perencanaan, evaluasi kebutuhan pengadaan, penyusunan rencana pengadaan, pengembangan dokumen pengadaan, penggunaan sistem informasi pengadaan, strategi pengadaan, manajemen risiko, pelatihan dan pengembangan kapasitas. Ya, seperti itu. Oke, rekan-rekan. Di sini ada studi kasus yang bisa Anda baca sendiri ya untuk memudahkan pemahaman ini ya. Yang studi kasus ini kita buat untuk memahamkan bagaimana prakteknya fungsional itu ditugaskan di area pendampingan. Di sini contohnya kantor XYZ memerlukan pengadaan 50 unit komputer desktop untuk mendukung operasional sehari-hari. Nah, komputer yang ada saat ini ya sudah usang dan tidak lagi mendukung aplikasi terbaru yang dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kantor XYZ ini akan melakukan pengadaan melalui mekanisme e-purchasing yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan tender konvensional. Nah, proses ini memanfaatkan sistem e-katalog dan LKPP. Itu ceritanya begitu. Nah, bagaimana kalau ini diterapkan untuk tugas yang pertama tadi, yang untuk konsep rekomendasi dalam rangka pembinaan dan pendampingan di tahap perencanaan? Proses pengadaan melalui e-purchasing itu adalah melalui identifikasi kebutuhan, penyusunan dokumen, pemilihan produk katalog, pemasaran mulai katalog. Nah, dokumen yang dihasilkan apa nih? Ya, yang dihasilkan tentunya seperti yang kita jelaskan di buku kerja e-purchasing edisi kedua dan sebagainya. Dan ini contoh-contohnya nih, kita di tahap perencanaan itu fungsional bisa ditugaskan untuk paling enggak membantu membuat KAK kegiatan. Ini bukan KAK jasa konsultan ya, KAK kegiatan, KAK anggaran yang diatur di PMK yang merupakan data dukung pengajuan anggaran. Contohnya seperti ini, template-nya ya. Tuh kasih template-nya tuh ya, KAK kegiatan. Tuh, kemudian RAB. Nah, ini contoh menyusun RAB seperti ini. Ini file Word-nya bisa Anda download di ariftukbisa.blogspot.com secara gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian ini template-nya rencana pengadaan di sini. Tim rencana pengadaan, ada identifikasi kebutuhan, metode pengadaannya apa, jadwal pengadaan, anggarannya bagaimana. Ada template laporan evaluasi kebutuhan. Ini yang terdiri dari pendahuluan, metodologi, temuan, rekomendasi. Itu adalah tugas yang pertama. Ini yang kedua, melaksanakan pendampingan BIMTEK, konsultasi penggunaan sistem informasi atau aplikasi di tahap perencanaan. Potensi pihak yang bisa dilayani ya sama saja, pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan,
proyek khusus ya. Jenis pelayanannya apa nih? Pelatihan dan pengembangan kapasitas, pendampingan implementasi sistem, bimbingan teknis, konsultasi penggunaan aplikasi, pemeliharaan dan dukungan ya. Apa yang dokumennya bisa dihasilkan nih? Anda bisa menghasilkan ini ya, panduan penggunaan sistem informasi pengadaan ya, tergantung apa aplikasinya sedang dilakukan pendampingan itu. Kemudian laporan hasil pelatihan atau dokumen implementasi sistem, laporan bimbingan teknis, rekomendasi peningkatan sistem, dokumen pemeliharaan dan dukungan. Nah, ini tadi saya berikan ini contoh template dokumen ini gratis, ini silahkan Anda manfaatkan rekan-rekan fungsional. Kalau seperti ini jangan Anda nanti masih kebingungan lagi ya, karena sudah diberikan template dokumennya, apa output kegiatan Anda sudah clear jelas. Anda bisa tinggal kembangkan sendiri sesuai dengan karakteristik di lingkungan Anda masing-masing dengan tetap mengutamakan integritas ya. Tentunya ini ada template panduan penggunaan sistem informasi pengadaan dari pendahuluan, instalasi sistem, pengoperasian dasar, proses pengadaan, pemecahan masalah. Ada template laporan hasil pelatihan yang terdiri pendahuluan, rincian pelatihan, peserta pelatihan, evaluasi hasil pelatihan, rekomendasi. Ada template dokumen implementasi sistem informasi pengadaan yang terdiri pendahuluan, rincian implementasi, konfigurasi sistem, uji coba dan verifikasi, rekomendasi. Ada template laporan bimbingan teknis yang terdiri ada pendahuluan, kegiatan yang dilakukan, masalah yang ditemukan, solusi yang diberikan, kesimpulan dan rekomendasi. Ada template rekomendasi peningkatan sistem informasi pengadaan yang terdiri ada pendahuluan, temuan evaluasi, rekomendasi peningkatan, dan rencana implementasi. Itu ya tugas yang tadi. Tugas berikutnya yang bisa digali lagi adalah melaksanakan pendampingan BIMTEK, konsultasi aplikasi yang urusannya dengan aplikasi di tahap pemilihan penyedia. Nah, apa saja potensi pihak yang dilayani tetap sama ya. Jenis pelayanan yang dapat diberikan apa aja nih? Pelatihan dan pengembangan kapasitas, pendampingan implementasi sistem, bimbingan teknis, konsultasi penggunaan aplikasi, pemeliharaan dukungan. Dokumen yang bisa dihasilkan berupa apa nih? Panduan penggunaan sistem informasi pemilihan penyedia, laporan hasil pelatihan, dokumen implementasi sistem, laporan BIMTEK, rekomendasi peningkatan sistem, dokumen pemeliharaan dan dukungan. Ini ada template-templatenya nih, template panduan penggunaan sistem informasi pemilihan penyedia. Kemudian ada di sini template laporan hasil pelatihan. Yaitu. Kemudian di sini ada template dokumen implementasi sistem informasi pemilihan penyedia. Silahkan bisa dikembangkan sendiri. Ada template laporan bimbingan teknis yang dengan urusannya dengan pemilihan penyedia. Silahkan dikembangkan sendiri. Di sini templatenya sudah ada. Ada template rekomendasi peningkatan sistem informasi pemilihan penyedia yang terdiri pendahuluan, temuan, evaluasi, rekomendasi peningkatan, rencana implementasi. Ya. Tugas berikutnya yang bisa digali lagi oleh para fungsional, menyusun konsep rekomendasi atau saran untuk pembinaan atau pendampingan pada tahap pengelolaan kontrak. Nah, tadi pemilihan, sekarang kita ke kontrak nih. Pihak yang dilayani siapa? Tetap sama, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, proyek khusus. Ya, kemudian jenis yang dapat diberikan apa nih? Penyusunan rencana pengelolaan kontrak, pengembangan dokumen kontrak, bimbingan teknis dalam pengelolaan kontrak, konsultasi hukum kontrak, audit dan evaluasi kontrak. Ini jangan Anda bayangkan audit itu audit versi audit yang diatur auditor APIP atau BPK atau BPKP ya. Audit itu artinya luas rekan-rekan semuanya ya. Audit itu adalah satu kegiatan yang sifatnya menilai, memeriksa, melakukan controlling ya, seperti pengawasan, menilai suatu kegiatan yang sudah dilakukan. Itulah fungsi audit yang bisa dikembangkan di sini karena memang kompetensinya ada. Karena objeknya adalah kontrak, jenis kompetensi pengelolaan kontrak yang memang sudah dipegang kompetensinya secara hukum. Ya. Seperti itu. Kemudian pelatihan dan pengembangan kapasitas. Apa aja dokumen yang dihasilkan? Rencana pengelolaan kontrak, dokumen kontrak, laporan pemantauan kontrak, laporan audit kontrak, rekomendasi hukum kontrak, dan dokumen pelatihan. Di situ ada template-nya itu ya, template rencana pengelolaan kontrak, ada pendahuluan, ringkasan kontrak, timeline dan milestone, tanggung jawab pihak, pemantauan dan evaluasi, manajemen perubahan.
Kemudian dokumen kontrak, ya dokumen kontrak seperti biasanya. Kemudian laporan pemantauan kontrak dan pendahuluan kegiatan pemantauan, temuan dan masalah, tindakan korektif, kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian ada laporan audit kontrak, contohnya di sini ada pendahuluan, metodologi, temuan audit, rekomendasi, kesimpulan. Kemudian ada rekomendasi hukum kontrak. Rekomendasi hukum kontrak di sini ada contohnya, template-nya terdiri dari pendahuluan, analisis klausul kontrak, saran dan rekomendasi, implementasi rekomendasi. Kemudian ada lagi di sini modul pelatihan dan pengelolaan kontrak. Pendahuluan, materi pelatihan, metode pelatihan, evaluasi pelatihan. Tuh, itu bisa Anda lakukan ya para fungsional teman-teman. Kemudian apalagi tugas di sini melakukan pendampingan, bimbingan teknis ya, atau konsultasi penggunaan sistem informasi atau aplikasi yang urusannya sama kontrak ya. Tadi aplikasi tadi, sekarang ini urusannya kontrak. Nah, bagaimana? Apa potensinya pihak yang dapat dilayani? Sama ya. Kemudian jenis pelayanannya apa nih? Pelatihan dan pengembangan kapasitas, pendampingan implementasi sistem, bimbingan teknis, konsultasi penggunaan aplikasi, pemeliharaan dan dukungan. Dokumen apa yang bisa dihasilkan nih para fungsional? Jadi ini akan sangat produktif sekali nanti ya. Para fungsional ini banyak pilihan-pilihan, opsi-opsi ya. Jangan semua juga kali ya, keberatan lah ya, tapi opsi-opsinya ya. Panduan penggunaan sistem informasi pengelolaan kontrak, laporan hasil pelatihan, dokumen implementasi sistem, laporan bimbingan teknis, rekomendasi peningkatan sistem, dokumen pemeliharaan dukungan ya. Contoh template dokumennya di situ ada panduan penggunaan sistem informasi pengelolaan kontrak ya. Nah, pendahuluan, instalasi sistem, pengoperasian dasar, proses pengelolaan kontrak, pemecahan masalah. Ada template laporan hasil pelatihan ya. Kemudian ada template dokumen implementasi sistem ya, yang terdiri dari pendahuluan, rincian implementasi, konfigurasi sistem, uji coba dan verifikasi, dan rekomendasi. Ada laporan bimbingan teknis ya. Kemudian ada template laporan rekomendasi peningkatan sistem ya. Ada kemudian 6 dokumen pemeliharaan dan dukungan, terdiri dari pendahuluan, rencana pemeliharaan, dukungan teknis, log pemeliharaan, dan evaluasi pemeliharaan. Tuh, ya. Dan tugas berikutnya terkait dengan menyusun konsep rekomendasi atau saran untuk pembinaan atau pendampingan secara swakelola. Nah, ini sekarang yang urusan swakelola nih. Nah, potensi pihaknya siapa ya? Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, proyek khusus. Jenis pelayanan yang dapat diberikan: penyusunan rencana pelaksanaan swakelola, pengembangan dokumen swakelola, bimbingan teknis dalam pelaksanaan swakelola, konsultasi pengelolaan proyek swakelola, dan evaluasi pelaksanaan swakelola, pelatihan dan pengembangan kapasitas ya. Dokumen apa yang bisa dihasilkan dari penugasan ini? Rencana pelaksanaan swakelola, dokumen proyek swakelola, laporan pemantauan pelaksanaan, laporan audit pelaksanaan, rekomendasi pengelolaan proyek, dokumen pelatihan. Saya berikan di sini template-nya, template rencana pelaksanaan swakelola. Ini contoh sederhana template-nya. Pendahuluan, ringkasan proyek, timeline dan milestone, tanggung jawab pihak, pemantauan dan evaluasi, manajemen sumber daya. Kemudian di sini template dokumen proyek swakelola ya, pendahuluan ruang lingkup, jangka waktu dan jadwal, anggaran dan pembiayaan, hak dan kewajiban, ketentuan hukum. Ada template laporan pemantauan pelaksanaan, ada pendahuluan, kegiatan pemantauan, temuan dan masalah, tindakan korektif, kesimpulan dan rekomendasi. Ada template laporan audit pelaksanaan, ini sebagai misalkan kalau tugas sebagai pengawas nih ya, ada pendahuluan, metodologi, temuan audit, rekomendasi, kesimpulan. Kemudian ada rekomendasi pengelolaan proyek swakelola, nih ada terdiri dari pendahuluan, analisis proyek, saran dan rekomendasi, implementasi, rekomendasi dan implementasi rekomendasi. Kemudian ada template modul pelatihan pelaksanaan proyek swakelola, terdiri pendahuluan, materi pelatihan, metode pelatihan, evaluasi pelatihan. Itu ya. Itulah rekan-rekan semuanya komplit ya, insya Allah. Dengan seperti ini ya rekan-rekan ya, dengan seperti ini insya Allah ya, pengelola pengadaan barang jasa akan menjadi salah satu pionir pegawai negeri sipil yang mampu memberikan kontribusi utama dan nyata untuk ekosistem tata kelola pengadaan barang jasa yang bertujuan utama
value for money, menghasilkan yang terbaik dari setiap uang yang dibelanjakan, setiap uang rakyat dibelanjakan. Rekan-rekan semuanya, untuk semuanya, para kepala UKWBJ maupun rekan-rekan fungsional pengadaan, saya izinkan saya sebagai fungsional pengelola pengadaan pada BMKG RI dan juga Property Advisor LKPP RI dan juga sebagai fasilitator kehormatan bidang pengadaan barang jasa, izinkan saya mengajak semuanya merangkul berkolaborasi untuk kita tawarkan jasa kita, kompetensi kita di area-area Property Advisor, di area-area pendampingan, tanpa perlu Anda di-SK-kan sebagai Property Advisor LKPP pun. Secara hukum administrasi negara, seorang fungsional pengelola pengadaan yang sudah di-SK-kan di jenjang muda dan jenjang madya memiliki kompetensi yang bisa dimanfaatkan oleh negara untuk bisa memberikan pelayanan terbaik seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Sukses rekan semuanya, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan mari kita berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.